Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Kurnia dengan NIM 2311028 dari kelas P5A. Nah, video kali ini saya akan membacakan jawaban dari soal yang diberikan oleh Ibu Utin Mutia MPD. Baik, soal yang pertama yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Baik, yaitu kurikulum Merdeka menekankan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi karena dua hal itu sangat penting untuk membentuk siswa siap menghadapi masa depan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka ingin membentuk siswa itu lebih berkarakter baik seperti jujur, gotong royong, kreatif, bisa bekerja sama, dan punya rasa tanggung jawab. Nilai-nilai ini membantu siswa tidak hanya pintar di kelas, tetapi juga menjadi orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada literasi dan numerasi. Nah, literasi adalah kemampuan memahami bacaan dan informasi, sedangkan numerasi adalah kemampuan mengolah angka dan data. Dua kemampuan ini sangat dasar dan dibutuhkan di semua pelajaran. Kalau literasi dan numerasi ini kuat, siswa akan lebih mudah belajar apapun dan siap menghadapi dunia kerja atau kehidupan nyata. Jadi, kurikulum Merdeka ini menekankan dua aspek ini karena ingin menghasilkan siswa yang berkarakter baik sekaligus mampu berpikir dan memahami informasi dengan baik. Nah, dengan begitu mereka siap menghadapi perubahan zaman di era sekarang ini. Soal yang kedua adalah salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama ada kesehatan tubuh dan jiwa, B. Teknologi, C. Nasionalisme, D. Sustainability, E. Warisan kebudayaan, F. Entrepreneurship, G. Demokrasi. Anda ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya yaitu yang pertama, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Yang kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Baik, jawaban yang pertama, menurut saya materi PAI yang cocok untuk memasukkan tema sustainability, penurunan kualitas dan kualitas air, yaitu beberapa materi PAI yang relevan dan mudah diintegrasikan dengan isu lingkungan air adalah yaitu yang pertama, akhlak terhadap lingkungan atau hifz-al-biyah. Nah, materi ini mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari amanah Allah. Sangat cocok untuk mengangkat masalah penurunan kualitas air. Yang kedua ada fikih taharah atau bersuci. Nah, konsep taharah ini menekankan pentingnya air yang suci dan mensucikan. Ini sangat relevan untuk membahas pentingnya menjaga kualitas air agar tetap layak untuk kebutuhan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan alam dan tugas manusia sebagai khalifah. Misalnya surah Al-A'raf ayat 56, Al-Baqarah ayat 30, Ar-Rum ayat 41,
Nah, ayat-ayat ini menekankan pentingnya menjaga bumi dan larangan membuat kerusakan. Selanjutnya ada etika Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti larangan israf atau boros, perintah menjaga kebersihan, dan kewajiban memelihara lingkungan. Nah, yang kedua, rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau proyek basic learning, yaitu yang temanya sustainability, penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, saya sebagai calon guru PAI bisa menggunakan langkah-langkah PJBL berikut. Yang pertama, tahap 1, pemahaman dan pemantik isu. Guru bisa memulai pembelajaran dengan video atau berita lokal tentang penurunan kualitas air di Bangka Belitung. Yaitu kita bisa memulai dengan diskusi awal dengan pertanyaan mengapa air penting dalam ibadah dan kehidupan menurut Islam, mengaitkan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Tujuannya yaitu siswa bisa memahami bahwa isu air adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan atau khalifah fil ard. Yang kedua yaitu menyusun pertanyaan mendasar. Guru dan siswa merumuskan pertanyaan, misalnya bagaimana cara Islam mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian air, apa penyebab turunnya kualitas air di lingkungan kita, dan apa solusi yang dapat dilakukan siswa untuk mencegah pencemaran air. Nah, pertanyaan ini menjadi dasar proyek. Selanjutnya ada tahap 3, mendesain proyek. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan diminta membuat proyek yang berfokus pada solusi. Contoh bentuk proyek yaitu kampanye hemat air sesuai sunnah di sekolah. Nah, pembuatan poster edukasi tentang fikih toharoh dan pentingnya menjaga air bersih. Kemudian audit kecil kondisi air dan lingkungan sekolah atau rumah berbasis observasi sederhana. Pembuatan video edukasi dengan judul Islam mengajarkan cinta lingkungan. Selanjutnya ada tahap 4, pelaksanaan investigasi. Nah, dimintai setiap kelompok itu mengumpulkan data sederhana atau wawancara petugas sekolah, observasi, dokumentasi sumber air, mengaitkan temuan mereka dengan dalil PAI, ayat atau hadis. Kemudian menyusun solusi kreatif sesuai etika Islam. Guru di sini berperan sebagai fasilitator. Kemudian ada tahap 5 yaitu penyusunan produk. Nah, kelompok ini nantinya akan menghasilkan produk proyek, misalnya infografis tentang pencemaran air dan dalil menjaga kebersihan, atau juga bisa video kampanye peduli air. Terus laporan mini berisi temuan dan solusi dari sudut pandang Islam. Yang keenam ada tahap presentasi dan aksi nyata. Siswa juga dimintai mempresentasikan proyek mereka di kelas atau di depan warga sekolah. Jika memungkinkan juga bisa dilakukan aksi nyata seperti merancangkan gerakan hemat air, kemudian memasang poster di lingkungan sekolah. Yang ketujuh ada tahap refleksi dan penilaian. Nah, di sini guru mengajak siswa untuk refleksi bagaimana ajaran Islam membimbing kita menjaga air. Kemudian apa perubahan perilaku yang ingin siswa lakukan. Penilaian ini dapat mencakup sikap, proses, kreativitas, kerjasama, dan pemahaman materi PAI. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.